Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-14. Gajah Mada merasa bagaikan sedang melakukan pekerjaan yang berat untuk memulai pekerjaan itu. Akan tetapi lambat laun usahanya membuahkan hasil. Angin yang memilin makin lama makin besar dan meliuk amat kencang, kemudian membumbung dan dengan segera menyamai ukuran pohon pisang. Angin memilin itu meliuk-liuk berusaha mencari pijakan. Mahapati Gajah Mada masih tetap dalam sikapnya. Namun sejatinya Gajah Mada sedang berusaha mengendalikan kekuatan angin lesus yang cenderung ingin menjadi diri sendiri itu melalui alam bawah sadarnya. Bergerak kemanapun, angin lesus yang telah membesar menjadi sebesar pohon kelapa itu masih bisa dikendalikan. Akan tetapi Gajah Mada kemudian juga merasa angin lesus itu ingin menjadi dirinya sendiri. Ukurannya terus membesar. Tegang bagi tidak lagi berjantung, Pasangguhan Gagak Bongol mengikuti gerak angin itu melalui telinganya. Karena dalam lebatnya hujan, apalagi di gelap malam yang seperti itu, wujud angin berpilin itu tidak tampak kecuali saat petir sedang muncrat, memberi segenggam cahaya untuk menandainya. Di sebelah Gagak Bongol, Gajah Sagara merasakan detak jantungnya ikut berlari kencang. Gajah Sagara layak merasa tegang karena sangat menyadari kemampuan luar biasa yang sedang dijajal Mahapati Gajah Mada itu berasal dari mendiang kakek buyutnya. Untuk menolong Kyai Pawagal, sebenarnya Gajah Sagara mengikhlaskan diri untuk menjadi wadah baru bagi kekuatan tersebut. Namun Kyai Pawagal rupanya tidak ingin cucu buyutnya mengalami penderitaan seperti dirinya. Yang ia pilih untuk mewarisi kemampuan memutar angin itu justru Gajah Mada. Betapa terperanjat sang Mahamantri Mukya Rakyat Mahapati Empu Mada ketika menyadari angin lesus itu makin kuat dan makin sulit dikendalikan. Beliung berputar itu akhirnya menjadi dirinya sendiri. Aku tidak lagi menguasainya, ucap Gajah Mada mengagetkan Pasangguhan Gagak Bongol dan Gajah Sagara. Apa maksudmu? Tanya Gagak Bongol. Angin lesus itu makin besar dan aku tak lagi mampu menguasainya, kata Gajah Mada amat tegang. Pasangguhan Gagak Bongol amat cemas. Gajah Sagara sibuk menata detak jantungnya, sementara Mahapati Gajah Mada sendiri merasa sangat khawatir. Sang Mahamantri Mukya Rakyat Mahapati Gajah Mada memang layak merasa cemas karena angin yang berasal dari buah permainannya itu bisa menjadi sumber bahaya yang tiada terkira bagi orang lain. Apalagi saat angin berputar itu telah memporak-porandakan pepohonan berukuran amat besar. Hujan yang turun dengan deras dan malam yang gelap gulita menyebabkan Gajah Mada hanya bisa mengikuti gerak angin itu menggunakan telinganya. Gawat, desis Gajah Mada dilibas rasa cemas berpatokan pada petunjuk yang diberikan kilat yang muncrat. Gajah Mada berlari kencang. Dengan segera Gajah Sagara dan Pasangguhan Gagak Bongol mengikuti. Beruntung Gajah Mada karena kilat yang muncrat beruntun itu memberi petunjuk kemana arah yang diambil pusaran angin itu, sekaligus memberikan kecemasan yang bukan alang kepalang. Nyata-nyata angin itu punya kemungkinan bergerak menuju istana. Degup jantung Gajah Mada mengombak, demikian juga degup jantung Pasangguhan Gagak Bongol. Gajah Sagara tak kurang rasa cemasnya membayangkan apa yang akan terjadi jika pusaran angin itu benar-benar melabrak lingkungan istana. Dinding setebal apapun bakal tumbang porak-poranda. Jika angin itu melibas Purawaktra, akan hancur berantakan pintu gerbang Purawaktra. Andai angin itu melintasi Candi Bajang Ratu ataupun Candi Wringin Lawang, diyakini pasti hancur dua candi yang hanya terbuat dari bata merah itu. Demikian pula andai kata istana yang diterjang, tatak rambat Bali Manguntur pasti hancur.
istana kediaman sang Prabu, dan semua kerabat istana juga pasti hancur. Belum lagi rumah-rumah penduduk, tak mungkin ada yang bisa menghadapi kekuatan raksasa itu. Hujan deras dan angin yang bertiup kencang menjadi semacam makanan yang dilahap sampai habis oleh angin berputar itu. Selanjutnya ukurannya makin menggila. Ukuran angin lesus itu lebih dari 2 depa pada titik didih pusaran anginnya. Sementara angin bagian atas batang beliung berukuran jauh lebih besar. Andai kata saat itu siang hari, tentu akan dapat dilihat dengan jelas benda apa saja yang terhisap dan terlempar tanpa daya. Entah mimpi apa penduduk yang tinggal di sebuah rumah terpencil di luar dinding kota raja itu di malam sebelumnya, sehingga harus mengalami nasib begitu sial. Rumahnya hilang tersapu angin. Suara menderu yang semula mereka anggap sepasukan lampor tiba-tiba menerjang rumah mereka dengan sangat keras. Terangkat rumah itu cerai-berai dan tersebar ke angkasa. Penghuni rumah itu, pasangan suami istri yang sudah tua, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka hanya merasa sebuah kekuatan raksasa telah mencengkram dan melemparkan mereka. Barangkali telah menjadi bebasan pasangan suami istri yang sudah tua itu. Yang perempuan terisap amat tinggi dan ketika jatuh, patah lehernya dan dengan seketika mengantarkannya ke pintu gerbang kematian. Nasib perempuan itu mungkin sangat malang, namun kemalangan utamanya adalah ketidaktahuannya terhadap apa yang terjadi. Penyebab yang memaksanya masuk lorong pangrantunan. Apalagi jika perempuan itu terlanjur menganggap penyebab kematiannya adalah barisan lampor yang menyergap mereka. Suami wanita tua malang itu bernasib lebih malang. Kematian sebenarnya merupakan keadaan yang jauh lebih baik daripada apa yang dialaminya. Laki-laki tua itu terisap pusaran angin setinggi setengah pohon kelapa dan dengan sangat keras tubuh tua itu dibanting ke tanah. Remuk tulang lelaki tua itu, namun tidak cukup menjadi penyebab ia harus mati. Mahapati Gajah Mada merasa jantungnya berhenti berdenyut melihat jejak yang ditinggalkan beliung yang rupanya punya alasan untuk marah itu. Rintih kesakitan dan dibantu petir yang kembali muncrat memudahkan Mahapati Gajah Mada menemukan keberadaan laki-laki tua itu. Cekatan Gajah Mada berusaha menolongnya, namun mengangkat tubuhnya merupakan hal yang tak mungkin karena tulang belulangnya yang patah. "Aduh, mati aku!" sambat amat memelas penghuni rumah terpencil itu. Gajah Mada mengusap mukanya yang basah kuyup, namun ia benar-benar tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Sebenarnya, Gajah Mada terbungkam mulutnya lebih karena penyesalannya. Kecelakaan yang dialami penghuni rumah terpencil itu jelas buah perbuatannya. "Apa yang menabrak rumahku Kisana?" tanya lelaki tua itu lemah. Gajah Mada tak mampu menjawab. Pasangguhan Gagak Bongol yang merasa harus mewakili Gajah Mada memberikan jawaban pertanyaan itu. "Angin lesus Kiai, beliung." Laki-laki tua itu mencermati rasa sakit yang dialaminya yang memunculkan kesadaran amat utuh bahwa keadaan tubuhnya terluka amat parah. Apalagi saat kepalanya terasa mengayun, apa yang dilihatnya berputar bertambah gelap, semua hitam tanpa ada satu titik pun warna lain. "Istriku, tolong istriku," sisa keluhnya. Akan tetapi keberuntungan menghampiri laki-laki tua itu karena kematian sedang bersahabat dan bergerak cepat memisahkan nyawa dari raganya. Hanya dalam hitungan sekejap, orang itu menarik napas pamungkasnya, menyebabkan Gajah Mada mendadak merasa dadanya amat sesak. Akan tetapi, apapun yang terjadi, Gajah Mada memang sedang digelisahkan, sebuah hal yang tak bisa ditunda, meski oleh kematian orang yang bernasib sial itu. "Urus mereka," perintah Gajah Mada kepada Pasungguhan Gagak Bongol dan Gajah Sagara. Mahapati Gajah Mada kembali berlari sekencang-kencangnya melalui jalan yang tidak tampak, tetapi sudah sangat dikenalinya. Gajah Mada dibantu kilat yang muncrat susul-menyusul dan mengobral gelegar yang menakutkan, apalagi di tingkah badai yang sangat deras.
Bagi meledek Mahapati Gajah Mada atau mungkin dengan sengaja menunggu, pusaran angin raksasa itu berhenti beberapa jenak di suatu tempat untuk mengeduk tanah. Esok harinya siapapun pasti akan bingung mendapati di tempat itu muncul sebuah sumur penuh air. Gajah Mada yang berlari kencang berhasil menyusul pusaran angin yang makin besar itu, namun ia hanya bisa memperhatikannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Pusaran angin itu meliuk berputar, menyebabkan Gajah Mada harus mengambil jarak sambil merasakan keterkejutan yang bukan alang kepalang melihat benda apa saja yang terlempar. Semburan tanah berpasir yang melesat dari batang beliung itu sungguh tidak kalah dari ribuan anak panah yang dilepas dari busurnya. Gajah Mada meyakini pasukan dengan kekuatan segelar sepapan yang pasang gelar perang di rada meta sekalipun tak akan mampu menghadapi terjangan beliung yang menggila itu. Gajah Mada akhirnya hanya bisa pasrah melihat angin meraksasa itu benar-benar bergerak menyisir dinding istana menuju pintu gerbang Purawakta. Para prajurit yang sedang bertugas jaga amat terkejut, namun mereka tak segera memahami suara apa yang terdengar menggemuruh itu. Apalagi ketika sejenak kemudian ada banyak benda yang berjatuhan. Seorang prajurit terkena bungkahan bata. Prajurit itu ambruk dan langsung tidak sadarkan diri. Bata itu sendiri berasal dari salah satu bagian dinding istana yang jebol tanpa daya. Para prajurit itu tidak mengerti apa yang terjadi. Akan tetapi suara gemuruh itu nyata menyebabkan para prajurit menduga istana sedang diserang negeri lain. Namun bukan negeri manusia, mungkin negeri hantu. Dalam siraman kilat yang kembali muncrat, Gajah Mada melihat pusaran angin yang semula berhenti itu kembali bergerak. Pusaran angin itu meliuk berputar dan menjauhi Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada rupanya harus membelah perhatiannya. Tiba-tiba suara mencicit dengan nada amat tinggi yang sangat menyakitkan telinga terdengar dari arah kanan. Bersamaan dengan itu, tampak benda bergerak. Kilat muncrat beruntun menerangi benda itu, membuat Gajah Mada mampu mengenali benda itu dan merasa bingung setelahnya. Pusaran angin kedua, bagaimana bisa muncul pusaran angin kedua? Mahapati Gajah Mada sama sekali tidak tahu apa penyebabnya. Pusaran beliung pertama yang lahir dari buah permainannya sudah meretakkan kepalanya, kini muncul pusaran angin kedua. Masih kecil, pusaran angin kedua itu diyakini bisa meraksasa seperti yang pertama. Jika itu terjadi, akan kembali memberi sumbangan retakan di dinding kepalanya, bahkan kepalanya bisa ambiar semburat. Dengan cepat, pusaran angin kedua itu mengejar beliung pertama yang makin mendekati pintu gerbang Purawakta. Mahapati Gajah Mada beruntung karena kilat yang kembali muncrat susul-menyusul disertai bledek yang menggetarkan udara sekaligus menggetarkan gendang telinga, memberi cahaya yang cukup jelas saat peristiwa yang penting itu terjadi dan berlangsung hanya dalam hitungan kejap. Jika Gajah Mada tidak memperhatikannya, ia akan kehilangan jawaban dari apa yang terjadi. Pusaran angin kedua meski berukuran kecil berhasil menyusul pusaran angin pertama, kemudian lebur menyatukan diri dengannya. Lalu peristiwa susulan yang terjadi membuat Gajah Mada benar-benar terbelalak, serasa kedua matanya akan lepas dari kelopaknya. Akan tetapi Mahapati Gajah Mada juga layak bersyukur karena sejenak setelah itu pusaran angin yang bisa menghancurkan istana dan mengancam keselamatan seluruh penghuninya itu bubar. Bergegas Gajah Mada memperhatikan keadaan di sekitarnya, ke siapa saja yang mungkin muncul setelah itu. Namun yang tersisa hanya hujan yang deras dan badai yang mulai surut. Sembrono sekali, Gajah Mada terkejut bukan alang kepalang mendengar ucapan yang berasal dari belakangnya itu. Gajah Mada berbalik, tetapi wajah orang itu tak tampak karena hitam malam dan karena orang itu mengenakan caping yang menutupi wajahnya. Kilat yang muncrat dua kali sedikit membantunya. Sekilas wajah orang itu tertangkap. Gajah Mada merasa amat akrab dengan wajah itu, namun ia mengalami kesulitan untuk mengingat dan memastikan wajah siapa. Baru menguasai segitu saja, sudah mencoba bermain-main membangunkannya, ucap orang itu dengan nada sangat tidak senang.
Mahapati Gajah Mada tidak berkutik. Selama ini Mahapati Gajah Mada merasa berada di titik ketinggian tanpa ada yang bisa mengalahkan kecuali raja. Kini ia merasa sedang berhadapan dengan orang yang tak boleh diremehkan, tidak boleh dipandang dengan mengesampingkan rasa hormat. Kepada orang itu, ia tak boleh bersikap sembarangan. "Siapakah kau sana?" tanya Gajah Mada. Orang yang tak dikenal itu melangkah mundur untuk menunjukkan keajaiban berikutnya. Namun sebelum hal itu terjadi, orang itu masih sempat menjawab, "Yang kau lakukan itu sembrono sekali." Jawaban yang diberikan orang itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kembali dibantu cahaya kilat yang muncrat, tetapi tidak disertai guntur karena hujan mulai mereda seiring angin yang menghilang entah kemana. Mahapati Gajah Mada terbelalak menyaksikan tontonan yang tidak masuk akal. Apa yang dilihat sulit diterima nalar, tetapi nyata-nyata terjadi di depannya. Bayangan orang itu menjadi kabur, makin kabur. Udara yang membungkusnya mengombak dan membuatnya lenyap dari pandangan mata. Jejaknya kemudian menghilang bukan karena telah pergi, tetapi menghilang begitu saja, melenyap dari pandangan mata. "Jagat Dewa Batara!" desis Gajah Mada yang terbelalak. Gajah Mada merasa sendiri, tetapi tidak benar-benar sendiri. Orang yang menghilang itu mungkin telah pergi menjauh, namun mungkin pula masih tetap berada di tempatnya. Akan tetapi, yang memenuhi seluruh rongga di dadanya adalah gemuruh pesona, sisa dari apa yang telah ditontonnya. Orang yang mampu menghilang ia yakini hanyalah sebuah cerita omong kosong yang dilontarkan orang yang gemar berhayal. Namun siapapun orang yang telah menampakkan diri dan telah memarahinya itu memberi bukti nyata yang tak bisa ia bantah kebenarannya. Bangkit bulu kuduk Gajah Mada. "Menampaklah lagi di sana!" Gajah Mada berteriak. "Aku masih mempunyai banyak pertanyaan untukmu." Tak ada jawaban untuk pertanyaan yang dilontarkan itu. Akhirnya setelah yakin orang itu tidak akan menampakkan diri lagi, Mahapati Gajah Mada mengayunkan langkah bergegas menyisir dinding istana. Beberapa obor yang semula padam telah dinyalakan kembali sehingga bayangan Mahapati Gajah Mada tertangkap oleh beberapa prajurit pengawal istana yang berada di bawah kendali langsung Senopati Macan Liwung. "Siapa itu?" Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. "Aku Gajah Mada," balasnya tak kalah tegas. "Ambil beberapa obor dan bawa kemari. Panggil beberapa prajurit." Dalam siraman cahaya obor, Gajah Mada bisa melihat dengan jelas akibat macam apa yang ditinggalkan pusaran angin itu. Gajah Mada merasakan lengan dan punggungnya dirambati ribuan ekor semut. Membayangkan apa jadinya kalau pusaran angin itu bergerak melibas istana dan menimbulkan kekacauan. Tentu sebuah bencana yang mengerikan. "Apa yang terjadi, Gustipati?" tanya seorang prajurit. "Angin lesus," jawab sang Mahamantri Mukya. "Angin lesus yang terjadi besar sekali, angin lesus terbesar yang pernah terjadi."